Pada dasarnya Poswakum Adin ini adalah bentuk pengabdian para advokat, khususnya kami dari Peradin, dalam misi penegakan hukum, terutama perlindungan hukum untuk masyarakat miskin. Di mana Poswakum Adin ini juga merupakan sosial kontrol proses penegakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagian besar masyarakat kita kan banyak yang tidak tahu apa itu Poswakum Adin dan bagaimana proses untuk mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan tersebut. Nah, inilah kewajiban kita para praktisi atau penegak hukum yang selama ini kan orang image-nya bahwa pengacara itu hanya milik kaum tertentu, golongan tertentu, atau lebih tepatnya hanya orang-orang yang berduit. Padahal undang-undang sudah mengatur jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011, di mana salah satu bunyinya yang menjelaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Artinya di sini semua kita masyarakat atau bangsa Indonesia mempunyai hak yang sama, terutama di hadapan hukum. Nah, jadi alangkah sayangnya jika fasilitas atau sarana yang sudah disiapkan negara ini tidak kita manfaatkan, khususnya bagi mereka kaum termarginal atau orang miskin atau orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan atau pendampingan hukum. Nah, hal ini kita bisa lihat beberapa rekan kita para advokat dari Poswakum Adin yang senantiasa memiliki kegiatan-kegiatan seperti pendampingan hukum ketika beracara di pengadilan, bahkan pendampingan ketika dalam proses penyidikan, atau setidaknya konsultasi dalam mempertanyakan atau mengajukan permasalahan hukum yang dihadapinya. Hanya saja yang kita sayangkan tadi seperti tadi, tetap aja ada bagian pembodohan dari oknum-oknum tertentu, di mana fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara ini dengan payung hukum yang jelas tidak terserap sebagaimana mestinya. Nah, tentunya kami bertanggung jawab sebagai praktisi hukum dari DPP Poswakum Adin akan selalu bergiat untuk mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan sosial ini, terutama dalam penyuluhan hukum ke masyarakat. Dan kami pun tak jarang berkunjung ke lapas-lapas, rutan atau tahanan di kepolisian. Nah, di situ kami mengadakan interaksi sosial, baik secara kedekatan emosional, psikis, kita berdialog, apa sih latar belakang terjadinya masalah ini atau khususnya tindak pidana ini. Lalu kita juga menanyakan bagaimana kehidupan sebelumnya, bermasyarakat, berkeluarga, atau secara psikisnya. Karena kita juga perlu tahu siapa orang yang kita bela ini. Jangan sampai nanti ada image-nya seolah-olah pengacara ini memaksakan diri untuk membela orang karena yang seperti kita banyak dengar, maju tak gentar, membela yang bayar. Padahal bukan begitu, bukan demikian adanya. Yang kita bela ini bukan perbuatannya, yang kita bela ini bukan manusianya, tapi yang kita bela ini adalah hak hukumnya. Jadi itu harus dibedakan, itu dua hal yang berbeda. Namun demikian tetap seperti tadi, ini semua proses. Ya, sama-samalah kita berbuat. Dan thank you untuk rekan pers yang sudah membantu. Salam keadilan.
uh, dalam suatu cita-cita menggapai keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara ini memang amat sangat berat, seperti halnya menegakkan benang basah. Juga dalam suatu kehidupan yang kita kenal dengan seperti halnya menarik rambut dalam tepung, tepungnya tidak buyar, rambutnya tidak putus. Itulah suatu kondisi keadaan penegakan hukum. Bukan hanya itu di Indonesia, bahkan di negara-negara manapun sesungguhnya demikian yang terjadi. Namun begitu, sebagai kondisional penegakan hukum di bumi NKRI yang kita cintai ini amat sangat masih jauh dari harapan. Dari sisi keadaan demikian itu, zaman berubah dengan zaman, seperti halnya kita kenal dengan semula kita memakai hukum acara pidana HIR di dalam suatu kehidupan, bahwa untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman lahir dan batin, bahwa cita-cita yang diharapkan untuk saat ini dalam keadaan kucar-kacirnya negara yang tidak jelas, seperti halnya penegakan hukum dari segi kehidupan masih sangat mengecewakan. Cita-cita yang harus diemban oleh founding fathers adalah hukum menjadi panglima. Sampai saat ini keadaan itu belum kita rasakan. Hanya merupakan suatu kehidupan yang lifestyle, bahkan cenderung hukum itu dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan juga mempertahankan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang menjadi terjadi fenomena hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara saat ini. Nah, untuk mengambil posisi dan mencapai tujuan itu, makanya kita melihat dan hanya untuk masyarakat semata, Posbab Madin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi, untuk mengayomi masyarakat termarginal khususnya. Dari derap langkah yang dilakukan oleh Posbab Madin ini menjadi tumpuan dan cara untuk menuju hukum sebagai panglima. Siapapun penguasa, siapapun pengusaha harus tunduk kepada hukum sebagai panglima. Sebagai panglima dimaksud itu adalah merupakan landasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang disebutkan dengan Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Inilah yang cita-cita itu, cita-cita luhur belum tercapai seperti yang diharapkan. Bahkan kalau diperbandingkan pada zaman rejim yang lain, mulai dari zaman kemerdekaan, harapan itu masih merupakan suatu ilusi. Nah, sekaranglah saatnya menggapai cita-cita itu dengan gerakan yang dibuat oleh Posbab Madin, diciptakan untuk masyarakat berbangsa bernegara, mengayomi dan hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan ketentraman, ketertiban bagi setiap insan makhluk sosial dalam kehidupannya. Makanya oleh karena itu cita-cita itu insya Allah tercapai dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Karena saat ini bahwa keberadaan Radin itu yang menciptakan, yang menggelorakan dengan lembaga konsentrasinya Posbab Madin sudah berkiprah berkarya di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada saat ini kondisinya alhamdulillah kita sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar pengadilan, seperti halnya untuk ukuran Jabodetabek, bahwa Posbab Madin itu sudah sangat merakyat dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Juga di pengadilan itu sendiri kita aktif, baik cara koordinatif dengan aparatur penegak hukum lainnya.
mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, merupakan suatu harapan dan juga suatu perjuangan bahwa dengan Pos Bakum Adin ini dapat mencapai target-target yang diharapkan, seperti halnya penanganan perkara dari tahun ke tahun signifikan, sangat tinggi sekali. Dapat kita lihat kegiatan-kegiatannya di daerah-daerah, bahkan di daerah-daerah terpencil sekali kita sudah ada, dan itulah merupakan suatu karya nyata keberadaan Pos Bakum Adin. Contoh seperti di Atambua berbatasan dengan Timur Timur, Morotai berbatasan dengan Filipina, Nabire, Papua juga sudah ada. Hal yang sama ke Indonesia bagian tengah di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunei, Kalimantan Utara sudah terlaksana seperti yang diharapkan. Begitu juga ke Indonesia Barat di Batam dengan Singapura dan Malaysia juga sudah ada keberadaan Pos Bakum Adin itu dalam rangka menegakkan, berjuang untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Berjuang untuk menegakkan keadilan itu memang amat sangat berat. Namun semua anggota-anggotaku di Pradin yang mengayomi melaksanakan peran kerjanya dengan lembaga Pos Bakum Adin ini mendapat tantangan, kami akan dabrak semua seluruhnya. Apapun tidak rintangan kami hadapin, tetap dilakukan. Lakukan dalam keadaan penegakan hukum itu dalam arti tetap berkoordinasi sesuai dengan koridor dan mengikuti arus, bukan melawan gelombang. Karena hal itu ini adalah penegakan hukum. Jadi sehingga benar-benar masyarakat itu merasakan, dan juga dengan aparatur penegak hukum sendiri, baik dengan hubungan vertikal maupun horizontal baik, sehingga berjalan seperti yang diharapkan. Memang temuan-temuan di lapangan itu sangat berat karena paradigma yang lama sulit untuk merubah karena menyangkut tentang materi. Sedangkan Pos Bakum Adin berjuang menegakkan hukum dan keadilan yang berkeadilan tanpa mengenal adanya bayaran, dan bahkan diharamkan menerima pembayaran. Berjuang dalam rangka menegakkan hukum, apapun konsekuensi dan risikonya, memang anggota Pradin sebagai anggota, sebagai advokat yang handal diciptakan dengan segala kondisi sudah kita persiapkan. Oleh karena itu, dengan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota-anggota Pradin dimanapun berada, agar tetap mempertahankan misi dan visi Pos Bakum Adin itu sendiri. Dan seperti halnya tadi sudah saya jelaskan bahwa anggota Pos Bakum Adin menjalankan profesinya haram menerima pembayaran dari klien ataupun dari siapapun. Benar-benar sepi ing pamri, rame ing gawe, dalam rangka menegakkan keadilan di bumi persada, sehingga benar-benar program bantuan hukum itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga pesan-pesan kepada seluruh anggota Pradin, Pos Bakum Adin dimanapun berada, benar-benar selalu mengutamakan hukum dan keadilan berdasarkan keadaan kondisional seperti yang kita kenal dengan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Nah, oleh karenanya sehingga melalui kegiatan-kegiatan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, tetap bersumberkan kepada keadaan, khususnya norma-norma di lingkungan tempat tinggal Anda praktek hukum selama ini dan masa-masa yang akan datang. Ingat, sebagai advokat profesional mengutamakan norma dan adat, bukan pertemanan, juga bukan karena kesanggahan ataupun kegagahan suatu lawan yang bisa merusak tatanan hukum. Ini yang perlu ditekankan kepada semua anggota Pradin Pos Bakum Adin di seluruh Nusantara. Nah, saya sebagai Ketua Umum Pradin
meminta agar melakukan praktek-praktek hukum itu benar-benar menjaga etika dan juga mempertahankan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran-kebenaran. Dengan keyakinan pada diri saya sendiri, dengan seluruh anggota Peradin yang ada di Bumi Persada, bahwa hukum menjadi panglima akan tercapai sesuai yang diharapkan. Dengan moto Posma Pemadin, anti pembohongan dan pembodohan hukum, insya Allah Allah akan meridhoi semua niat yang baik dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Bukan sekarang kebalikannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan keyakinan ini menjadikan pedoman bagi seluruh anggota Peradin dengan Posma Pemadin untuk mengabdi kepada masyarakat nusa dan bangsa dalam rangka memperoleh keadilan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya selaku Ketua Umum Peradin, Advokat Ropaun Rambe, dengan harapan penuh dengan keyakinan tadi disampaikan kepada seluruh anggota Peradin dimanapun berada. Salam Juang Peradin, Piat Justitia, Ruat Kolom.